Pagi Bang Jako. Ya, pagi. Wah, Bang Jako ini pagi-pagi udah santai nih. Iya. Oh iya, Bang Heeh. Jako. Saya tadi habis belanja tuh di pasar tradisional Bang Jako. Hmm. Kesel saya hari ini. Kenapa tuh? Saya lihat ada satu pedagang dimarah-marahi, ada sama mungkin saya lihat mungkin pakaiannya seperti preman lah gitu Bang Jako. Hmm. Jadi mereka memaksa untuk pedagang tersebut membayarlah sejumlah uang. Katanya sih uang keamanan Bang Jako. Hmm. Jadi karena masih sepi mungkin dagangannya, jadi tadi pedagangnya nggak bisa kasih. Nah ini sebenarnya pungutan-pungutan liar ini bisa kita berantas nggak sih Bang Joko? Atau ada suatu aturan hukum nggak ya yang melarang suatu pungutan-pungutan liar ini terjadi? Pemalak adalah suatu perbuatan meminta secara paksa atau memeras. Hal ini biasa dilakukan oleh preman dengan meminta jatah preman, yaitu berupa uang secara paksa kepada pedagang yang berjualan dan atau pemilik hajatan ataupun orang-orang yang sedang melintas. Nah, saat ini ketentuan tindak pidana pemerasan dapat mengacu pada pasal 482 Undang-Undang KUHP kita yang dimana dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Itu setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, atau memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang. Nah, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 479 ayat 2 sampai dengan ayat 4 berlaku juga bagi pemerasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Nah, lebih lanjut, penjelasan pasal 482 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 itu menerangkan bahwa pasal ini mengatur tentang tindak pidana pemerasan di mana paksaan dalam ketentuan ini lebih bersifat paksaan secara fisik atau lahiriah, antara lain dengan todongan senjata tajam atau senjata api. Kekerasan atau ancaman kekerasan tidak harus ditujukan pada orang yang diminta untuk memberikan barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang, tetapi dapat juga ditujukan pada orang lain. Nah, misalnya terhadap anak, istri, ataupun suami. Nah, pengertian memaksa ini pun meliputi pemaksaan yang berhasil, misalnya ada barang yang diserahkan maupun yang gagal. Nah, dengan demikian, jika pemerasan tidak berhasil atau gagal, pelaku tindak pidana tetap dapat dituntut berdasarkan ketentuan ini, bukan dengan ketentuan mengenai percobaan. Nah, juga perlu diingat bahwa kekerasan didefinisikan pada pasal 156 Undang-Undang KUHP kita yang menyatakan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan ancaman kekerasan menurut pasal 157 Undang-Undang KUHP adalah perbuatan ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya kekerasan. Disimpulkan bahwa pelaku pemalakan dapat dipidana dengan pasal tindak pidana pemerasan. Hal ini dikarenakan perbuatan memalak merupakan suatu tindakan meminta secara paksa atau memeras. Maka dari itu, pelaku dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 9 tahun. Namun, jika kasus pemalakan berakhir pada tewasnya korban yang dipalak, misalkan dia melindungi kan harta bendanya, kemudian menurut kami juga pelaku dapat dipidana dengan pasal penganiayaan yang menyebabkan kematian. Tindak pidana tersebut diatur dalam pasal 466 Undang-Undang KUHP kita. Setiap orang yang melakukan penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 3 yaitu 50 juta. Nah, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan matinya orang, dipidana denda dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah perbuatan yang merusak kesehatan, percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dipidana.
jadi pelaku pemalakan yang menyebabkan korban tewas dapat dipidana penjara maksimal 7 tahun. Hal ini juga diserahkan kepada penilaian hakim untuk memberikan interpretasi terhadap kasus yang dihadapi sesuai dengan perkembangan nilai-nilai sosial dan budaya serta perkembangan dunia kedokteran. Hal ini berarti bahwa pengertian penganiayaan tidak harus berarti terbatas pada penganiayaan fisik. Dan sebaliknya, tidak setiap penderitaan fisik selalu diartikan sebagai penganiayaan. Oke, berarti seperti itu kita bisa melaporkan ke kepolisian dong Bang Jago atas Mm-mm. tindakan pungutan-pungutan liar ini ya Bang Mm. Jago? Apalagi yang mengakibatkan seseorang meninggal. Ya, Mm-mm. mudah-mudahan deh ini tidak terjadi lagi ya Bang Jago ya. Dan kalau Betul. memang dibaca oleh masyarakat, berarti masyarakat juga mungkin bisa mengetahui bahwa tindakan pungutan liar tadi memang memiliki akibat hukum atau sanksi pidana ya Bang Jago. Hmm. Baik Bang Jago, terima kasih atas informasinya ya Bang Jago. Ya, Sampai jumpa ya. lagi.